Halo, perkenalkan nama saya Marlince Intan Katoda, NIM PO 5303330200849, tingkat 2, Prodi Sanitasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu makalah tentang penyakit hepatitis B. Berikut yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian penyakit hepatitis B. Penyakit hepatitis B adalah infeksi pada hati yang berpotensi menyebabkan kematian yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Hepatitis B merupakan masalah kesehatan global utama dan merupakan jenis yang paling serius dari semua jenis hepatitis. Penyakit ini dapat menyebabkan penyakit hati kronis dan mengakibatkan komplikasi lebih lanjut menjadi kanker hati. Yang kedua, epidemiologi penyakit hepatitis B. Hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B, yaitu VHB. Virus ini pertama kali ditemukan oleh Bloomberg Fakta tahun 1965 dan dikenal dengan nama antigen Australia. Virus hepatitis B mempunyai masa inkubasi adalah 60-90 hari. Yang ketiga, penyebab penyakit hepatitis B. Karena penyakit hepatitis B disebabkan oleh virus, maka akan sangat mudah untuk menular. Dan penyebab hepatitis B bisa diketahui sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan alat yang terkontaminasi. Penggunaan alat yang digunakan sebagai pembersih tubuh seperti sikat gigi yang akan menyentuh tubuh secara langsung dapat dengan mudah untuk menjadi penyebab penyakit hepatitis B. Yang kedua, jarum suntik. Menggunakan jarum suntik yang secara bersamaan juga bisa menjadi penyebab penyakit hepatitis B. Yang ketiga, luka yang dimiliki atau goresan bakar bisa menjadi penyebab penyakit hepatitis B karena luka yang baru dan masih belum tertutup akan mudah untuk terkena virus hepatitis B yang akan masuk melalui luka. Yang keempat, seks bebas. Melakukan hubungan seks bebas bisa menjadi penyebab penyakit hepatitis B karena seks bebas bisa dengan berganti pasangan dapat memiliki kemungkinan besar untuk tertular penyakit yang dimiliki pasangan. Yang kelima, transfusi darah. Karena setiap orang belum tentu sehat tubuhnya, maka pada saat transfusi darah bisa menjadi penyebab penyakit hepatitis B. Yang keenam, penggunaan alat tidak steril. Penyebab hepatitis B menggunakan alat yang tidak steril dari kuman dan bakteri seperti halalat untuk menindik tubuh dan juga membuat tato, maka bisa menyebabkan iritasi dan juga penyebab hepatitis B. Yang keempat, tanda dan gejala hepatitis B. Yang pertama, nafsu makan hilang. Untuk gejala awal pada penyakit hepatitis B akan berkurang nafsu makan hingga bisa hilang dan pada akhirnya akan menurunkan berat badan penderita. Yang kedua, mual muntah. Kehilangan nafsu makan pada penderita hepatitis B juga dipengaruhi oleh rasa mual dan juga muntah yang sering datang, sehingga ketika memasukkan makanan akan mudah untuk keluar kembali. Yang ketiga, rasa lelah yang berlebihan. Seorang penderita hepatitis B juga akan mengalami rasa lelah yang sering datang dengan berlebihan, membuat penderita hepatitis B akan malas untuk melakukan aktivitas normal dan hanya ingin berbaring di tempat tidur. Yang keempat, demam. Gejala penyakit hepatitis B juga akan suhu badan meningkat dan tubuh akan demam. Rasa demam yang datang akan berbarengan dengan pusing kepala juga. Yang kelima, nyeri pada perut. Pada bagian perut penderita penyakit hepatitis juga akan sering mengalami rasa sakit dan tidak nyaman dengan keadaan perut. Yang keenam, sakit kuning. Bagian mata dan juga kulit seorang hepatitis B akan berubah menjadi kuning. Oleh karena itu, penyakit hepatitis B sering disebut juga penyakit kuning. Yang kelima, penularan penyakit hepatitis B. Yang pertama, melalui darah. Pada umumnya hepatitis B menular melalui transfusi darah yang terkontaminasi. Kini semua darah yang akan dipakai untuk transfusi darah diteliti untuk menyaring virus hepatitis B. Yang kedua, jarum tato atau akupuntur yang terkontaminasi juga merupakan sumber penularan. Yang ketiga, melalui jarum suntik. Virus tersebut juga disebarkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi dengan darah. Yang keempat, melalui kelahiran. Virus dapat ditularkan dari ibu ke bayi pada saat atau sekitar waktu kelahiran atau yang disebut penularan vertikal. Yang kelima, melalui hubungan seksual. Virus hepatitis B dapat ditularkan melalui hubungan seks atau heteroseksual
memiliki banyak pasangan dan lelaki homoseksual memiliki risiko terbesar. Yang keenam, melalui barang bersama. Dalam keluarga pada umumnya sudah ditanamkan kebiasaan untuk tidak menggunakan barang pribadi orang lain secara sembarangan. Peralatan makan, alat cukur, dan sikat gigi. Kebiasaan tersebut ternyata dapat menjadi media HBV menular ke orang lain. Yang keenam, pencegahan penyakit hepatitis B. Ada 5 kegiatan utama yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan penyakit hepatitis B dengan cara promosi perilaku hidup bersih dan sehat. 1. Lakukan vaksinasi hepatitis B, yaitu Recombivax HB, Comvax, dan Egrix B, yaitu vaksin yang dibuat dari virus yang tidak aktif dan dapat diberikan 3 kali atau 4 kali dalam waktu 6 bulan. Dosis vaksinasi untuk usia dewasa lebih dari 18 tahun 0,5 sampai 1 mili sebanyak 3 kali. Jadwal pemberian vaksin dihitung dengan bulan 0 sebagai dosis pertama, diikuti dengan bulan 1 dan bulan ke-6. Dosis vaksinasi untuk bayi dan anak-anak 0,5 mili sebanyak 3 kali. Untuk vaksin hepatitis primer, dosis pertama diberikan sesegera setelah bayi lahir. Dosis selanjutnya diberikan pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Vaksin hepatitis B booster diberikan mulai usia 18 bulan. Imunisasi hepatitis B pada bayi juga diperlukan pada saat usia kurang dari 24 jam. Kemudian selanjutnya ialah dengan imunisasi rutin HB1 saat bayi berusia 2 bulan, HB2 pada usia 3 bulan, HB3 pada usia 4 bulan. Model pengendalian ini diharapkan dapat memutuskan penularan hepatitis B pada bayi. Vaksin hepatitis B untuk anak merupakan salah satu jenis imunisasi wajib. Vaksin hepatitis B juga ditujukan untuk semua orang dewasa tanpa terkecuali, namun dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan HBsAg terlebih dahulu. Vaksin hepatitis B disuntikan ke otot atau intramuskular. Penyuntikan vaksin ini dilakukan oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter di fasilitas kesehatan. Vaksinasi akan ditunda jika pemeriksaan Anda demam atau diketahui sedang menderita penyakit infeksi akut. Pemberian vaksin hepatitis B akan dilakukan sebanyak 3 kali. Ikuti jadwal penyuntikan vaksin yang diberikan oleh dokter. Pemeriksaan titer antibodi pasca vaksinasi bisa dilakukan pada 1-3 bulan setelah vaksinasi terakhir. Efek samping dan bahaya vaksin hepatitis B adalah kemarahan, nyeri, bengkak, atau muncul benjolan di daerah suntikan, sakit kepala, dan kelelahan. Vaksinasi hepatitis B adalah cara utama pencegahan hepatitis B. World Health Organization merekomendasikan bahwa semua bayi harus menerima vaksin hepatitis B sesegera mungkin setelah lahir, sebaiknya dalam waktu 24 jam. Rangkaian vaksin lengkap menginduksi tingkat antibodi pelindung lebih dari 95% dari bayi, anak-anak, dan dewasa muda. Perlindungan berlangsung minimal 20 tahun dan mungkin seumur hidup. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah buang air besar, menyentuh sampah, serta mencuci makanan yang siap dimakan seperti buah-buahan. Yang keempat, hati-hati dengan jarum. Penggunaan jarum sembarangan seperti jarum yang digunakan untuk membuat tato atau jarum yang digunakan bergantian ketika memakai obat-obatan terlarang dapat menjadi sasaran yang paling mungkin dan sering menyebabkan terjadinya hepatitis. Yang kelima, melakukan hubungan seksual dengan aman. Penularannya disebabkan oleh hubungan seksual. Jika memang pasangan atau keluarga dari pasangan mempunyai riwayat hepatitis, sebaiknya melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Berikut ada 2 soal yang saya buat pilihan ganda beserta contohnya. Yang pertama, gejala penyakit hepatitis B adalah A. mual dan muntah. Yang B. nafsu makan hilang. C. nyeri perut dan rasa lelah yang berlebihan. D. jawaban A dan A, B, dan C benar. Jawaban yang benar adalah D. Yang kedua, berapakah masa inkubasi penyakit hepatitis B? A. 50-60 hari. B. 60-90 hari. C. 50-70 hari. D.
40 sampai 58 hari. Jawaban yang benar adalah B. Demikian hasil presentasi dan kerja saya. Sekian dan terima kasih.